sama rangkaian seri ya. Seri. Nah, ini kan kalau seri itu kan begini rangkaiannya ya. Nah, ini saya jelaskan sekilas dulu. Nah, ini ada R1, ada R2, ada R3. Nah, ini seri. Nah, kalau seri, nah misalnya di sini ada sumber tegangan. Ya, di sini ada sumber tegangan. Plus, plus, ini minus. V. Nah, ini seri ya. Nah, seri itu kalau misalnya R totalnya, ada arus ya. R totalnya, R tot, ya tinggal ditambahkan aja. R1 tambah R2 tambah R3. Itu kalau dirangkai seri. Kemudian ada ketentuan lain. Kalau seri, arus di sini, I di sini ya, dengan I yang di sini, itu besarnya sama. Arus yang melewati R1, R2, dan R3 itu sama. Ini yang melewati R1 ya, arus di sini. Berarti R1 misalnya di sini, I1, kemudian yang melewati R2, I2, yang melewati R3 di sini I3. Nah, ini besarnya sama. Sehingga di sini, ini I total. Ya, I total, I tot, itu sama dengan I1 ditambah I2, sorry, bukan ditambah, sama dengan ya. Sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, kalau arus, kalau dirangkai secara seri, arusnya itu sama. Yang beda apa tegangan? Tegangan total. Tegangan yang ada di sini. Jadi kalau ini dikasih voltmeter, ini ada V1. Dan di sini ada, ini ada V2. Nah, di sini ada V2, di sini ada V3. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tegangannya berbeda. Maka V total, V yang ini V total itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi tegangan di setiap hambatan ini berbeda untuk rangkaian seri. Nah, berbeda halnya dengan rangkaian paralel. Buncitku. Ya, ya Di motor siapa lagi yang hilang? di mute dulu. Ya, di mute dulu. Silakan di mute dulu. Nah, ini kalau paralel ya. Nah, kalau paralel di sini berbeda ya. Nah, ini misalnya R1, R2, R3. Di sini ada tegangan. Di sini ada arus sama. Nah, di sini ada arus I1, ada arus I2, ada arus I3. Nah, kalau paralel, seperti ini ya bentuknya, R totalnya itu menggunakan 1 per T sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, ini saya kira, ini sambil refresh ya. Ini kalau paralel seperti ini ya, disusun paralel. Kemudian, ini kan kalau masuk ke percabangan, I1, I2, dan I3 itu totalnya sama dengan I masuknya di sini. I total. Ya, ini I total. Jadi I total itu sama dengan jumlah arus yang ada di percabangan, yaitu I1 tambah I2 ditambah I3. Ini I total. Nah, ini bedanya di sini. Jadi antara arus yang melewati R1 dengan R2 dengan R3, arusnya ini besarnya bisa saja berbeda, bisa saja sama. Tapi totalnya penjumlahan yang sama dengan arus yang masuk. Nah, tetapi di sini ada kasus khusus, V-nya, V yang ini, V totalnya itu sama dengan di sini kalau ada ini V1, di sini ada V2 yang di sini ya. Di sini ada V3. Nah, besarnya antara tegangan di R1, R2 dan R3 itu besarnya sama. Sehingga ini di V1 di sini ya, di V1 itu sama dengan di V2 di tengah sama dengan di V3. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Sorry. Ini yang kita gunakan ya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kalau ini kan paralel.
maka tegangan di 5 ini PR5 dengan P15 ya, PR15. Nah ini sama besarnya ya, sama. Ini besarnya sama. Maka anggap saja di atas ini adalah P1 ya, ini P1, ini P2, ya ini P3. Jadi besarnya P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Besarnya P1 berapa? P1 ya ini 3 ampere arus yang melewati R5, melewati 5 ohm dikali dengan 5 ohm. Jadi P1 sama dengan 3 ampere dikali dengan 5 ohm. Nah, kita dapatkan 15 volt. Nah, maka kalau karena V1 sama dengan V2 sama dengan V3, maka tegangan di sini pun juga sama. Ya, V2 itu nilainya juga 15 volt. Nah, V2 itu yang di sini, yang 15 ohm. Sehingga besarnya arus yang di sini, I2, ya, itu besarnya I2 sama dengan V2 dibagi dengan 15 ohm. V2-nya berapa? Sama dengan V1. Karena dia paralel, yaitu 15 volt bagi dengan 15 ohm. Nah, kita dapatkan 1 ampere. Ya, jawabannya tadi benar ya. Dari Fahri, dari Erza, dan dari yang lainnya tadi. Jawabannya adalah 1 ampere. Tapi harus tahu kenapa 1 ampere. Tadi alasannya ya. Seperti itu. Ini karena paralel.